Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh dibantu untuk pimpin doa? Mari Bu, biasanya mengganti KM ya. Asari, Ya, mohon bantuannya. semua soalnya Bu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar sketsa. Ada yang pernah dengar tentang sketsa atau pernah buat? Sebelum jadi gambar Bu, Iya, oh iya ini. Sebentar, isinya lewat Gform aja ya. Iya Bu. Baik Bu. Oke, saya kirim di kolom chat. Sudah masuk Bu. Oke. Oke, yang sudah mengisi Gform-nya? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah diisi. Yang tidak hadir hari ini adalah Devi. Ada yang tahu Devi kenapa? Sakit Bu. Sakit Bu, Devinya. Belum Belum ditengok Bu. Iya, nanti kalau ada waktu kita tengok bareng-bareng ya untuk Devi. Baik Bu. Oke. Nah, ini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Dengan kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menggunakan teknik gambar sketsa dan ilustrasi dengan cara mengamati tayangan slide dengan cermat dan teliti. Yang kedua, membandingkan teknik gambar sketsa dan ilustrasi dengan cara mengamati tayangan slide dengan cermat. Yang ketiga, menggambar sketsa dan ilustrasi dengan cara praktikum dengan benar dan percaya diri. Yang keempat, menunjukkan sketsa dan ilustrasi dengan cara presentasi dan dengan benar dan percaya diri. Tapi untuk kali ini kita akan ngebahas tentang sketsa dulu. Apakah ada yang pernah tahu atau mendengar tentang sketsa? bentuk sebelum jadi gambar Bu. Oke, boleh. Ada yang lain? Rancangan gambar Bu. Oke. Kita lihat ya. Ini salah satu gambar tentang sketsa. Di sini ada gambar apa? Belum tampil. slide-nya belum berubah Bu. Slide-nya belum berubah. Iya, belum Sudah? berpindah, iya. Belum berpindah. Oke, saya Sudah Bu. Di slide saukan aja Bu. sudah. Sudah Bu. Oke. Ada Di gambar pertama ada Sudah, gambar Bu. apa? Gelas Bu, Ada gambar gelas, piring, sendok, Terus ada sendok. dok. sama roti ya. Bukan ya Pe? Oke. Roti iya bener ya, roti Ya, ya. roti. Ya roti. Aduh, Kayaknya kita mau dibagi makanan, Citra. Iya. Ada susu. Oke, siap. Setelah ini, mari makan. Nanti ada reward dari Bu Citra. Kita mau Iya. ditraktir. Nah, untuk yang gambar kedua, Mobil Bu. ya ini rancangan mobil ya. Itu gambar mobil Bu. Mobil dari depan. Nah, kalau yang ini, Dari depan. Gambar mobil dari depan, belakang, samping kanan, kiri, sama atas, bawah Bu. ya, betul sekali. Iya, Apakah betul. gambarnya sudah berpindah ke nomor 3? Belum Belum, Bu. Dan nomor 4? Tunggu. Sepertinya kesulitan. Kalau seperti ini terlihat. Ya, lihat Bu. Oke. Oke. Nah, gambar nomor 3 ini apa? Ada yang tahu?
Denah rumah, Bu. Itu rancangan website ya. Iya, betul sekali. Nah, yang keempat, Bukan ya? Ini Rumah Bu. ya. Rancangan betul. rumah. Jadi, ya. tadi kan kita udah bilang ya, sketsa itu rancangan atau coretan gitu ya. Maka dapat kita simpulkan sketsa adalah Rancangan dari sebuah gambar. ya, Rancangan. betul sekali. Sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau yang belum selesai. Sederhananya adalah sketsa itu menangkap momen dengan gagasan seperti sebuah foto, tetapi digambar dengan tangan. Jadi apa yang tersirat di pikiran kita mengenai ide ditangkap dan dituangkan ke dalam gambar. Jadilah sebuah sketsa. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Fungsi sketsa. Sketsa itu fungsinya di sini ada 4. Yang pertama memberi gambaran awal suatu tema. Yang kedua, gambar awal untuk meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, media eksplorasi ide. Yang keempat, media ekspresi. Seperti tadi pada gambar 1, itu sketsa gunanya sebagai media ekspresi. Sedangkan yang nomor 2 nih, gambar awal untuk meminimalisir kesalahan itu ada di desain web. Makanya sebelum membuat desain, dibikin sketsa awalnya dulu untuk dipindahkan ke komputer untuk meminimalisir kesalahan. Seperti itu. Nah, ini ada teknik membuat sketsa. Yang pertama yang kita bahas adalah teknik arsir. Teknik membuat sketsa dengan membuat arsiran garis-garis murni saja. Nah, ini ada contoh gambarnya. Bisa dilihat ya, ada arsiran-arsiran tertentu dalam gambarnya untuk Garisnya, Bu. ya, untuk memberikan efek cahaya. Oke. Di berikutnya ada teknik Dussel. Teknik ini dibuat lebih halus dengan cara menggosokkan pensil itu agar terlihat gradasi warna. Contohnya seperti ini. Ada untuk bayangannya, dia digoreskan lebih halus, pelan-pelan gitu ya. Dan cara megangnya pun biasanya seperti ini ketimbang seperti ini. Berarti kalau kita pakai make up juga sama aja buat sketsa ya, Bu? Bisa jadi, bisa. Tukang Iya, Kadang gambar. kan iya, kan ngegambar di muka. kayak sama pejabat Sketsa kan wajah. itu kan pakai alis-alis gitu tuh, Bu. Kan aku suka Iya. lihat tuh di TV. Nah, itu kan sama aja sketsa ya, Bu. Iya, betul. Nah ini Sar beli apa yang di online itu buat alis? Bisa. Apa? Iya. Alis. Mes cetar alisnya. Ya cetakan alis loh Bu. Ya. Katakan biasanya emak-emak kan ya kayak mama aku juga kan pakai tuh, Bu. Kan di lukis-lukis gitu tuh matanya, Bu, gitu. Berarti termasuk teknik membuat sketsa juga ya, Bu? Iya, bisa masuk. Oke. Berikutnya ada teknik pointillist. Ini sketsanya menggunakan titik-titik untuk menghasilkan efek gelap dan terang. Contohnya seperti ini. Jadi gambarnya tuh pakai titik-titik. Apakah terlihat? Terlihat Bu. Ya. Terlihat, Bu. Untuk menunjukkan gelap, dia titik-titiknya lebih banyak, sedangkan yang terang itu hampir tidak ada. Gitu.
Jadi bisa tahu ya perbedaannya. Untuk teknik arsir biasanya ada garis-garisnya. Garis halus ya Bu. Ya. Iya, Untuk dusel dia lebih halus Michelle gosoknya. Iya. Ya, dusel. kayak Terus ada lagi pointillis, ya, yang alis tadi. Untuk pointillis ini lebih ke titik-titik. Pokoknya mah Sarima ingetan dusal Bu, soalnya hubungannya jeung alis. Siap. Lumayan sakit mau hati, kayaknya Sar. pokoknya mama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk itu Bu, untuk peralatan seperti tadi ya, ada peralatan khusus nggak dari segi pensil yang kita gunakan nanti loh Bu? Untuk membuat sketsa maksudnya ya. Ya, Ya, ada beberapa peralatan yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama pemilihan pensil. Yang dipakai tuh ada jenis H dan B ya, tahu nggak? Pensil H dan B. Nah, pensil H ini yang kayak buat ujian bukan Bu? Itu mah B ya. 2B ya. Iya, sama sanes, mah. Ini Asal, dua B. asal nging ini apa buat pensil kayu tukang bangunan bisa nggak Bu? Bisa, asal itu masuknya ke lunaknya apa keras gitu. Karena untuk H, pensil H itu lebih keras. Jadi kalau dipakai, dia tuh lebih sulit masuk ke kertas tuh, apalagi ke HVS. Gitu dibandingkan dengan B yang dia lebih lunak. Jadi kalau dipakai untuk menggores dia akan lebih mudah karena langsung nyata gitu. Oh berarti kalau yang hama tidak akan tampak di kertas ya Bu? Tampak tapi tipis. Iya Bu ya. Oh Iya, tipis sekali. Itu. iya jadi paham Bu. Ibu Oke. Berarti Lalu alis juga beda lagi ya Bu ya. beda. Awas jangan Ibu pakai tadi pensil itu kayu. sketsa emang nggak boleh pakai pensil warna ya. Sketsa boleh, bahkan ada yang langsung pakai cat air. Itu ada namanya gambar aquarel, dia langsung gambarnya pakai cat air. Terus Tapi untuk pemula Bu, pemula bisa langsung pakai cat air. kalau untuk pemula lebih baik pakai pensil, tapi kalau misalnya mau coba langsung untuk cat air nggak masalah. Yang penting pertama alat yang harus digunakan yaitu khusus untuk cat air, karena biasanya kertas untuk cat air itu lebih tebal dibandingkan kertas yang lain gitu. Oh Supaya dia nggak tembus gitu ke belakang. Biasanya itu di atas 200 mg, dia tebal banget dan teksturnya lebih kasar iya. gitu. Nah kalau untuk sketsa biasa itu biasanya pakai kertas fine art atau kertas sketch ya. Untuk sketsa itu lebih bertekstur dan agak tebal sedikit dari HVS. Iya Bu. Gitu. Berarti Bu kalau memang sketsanya ingin bagus mah harusnya khusus ya kertasnya. Sebenarnya bisa pakai kertas HVS, cuma mungkin kalau apa ya, pemula harus lebih dibiasakan penggunaan pensilnya sih, karena orang yang baru mulai gambar itu kan apa ya, ketika menggores di kertas tuh maunya kalau salah langsung hapus, salah hapus. Nah itu sebenarnya harus dihindari juga. Jadi bisa menggunakan kertas HVS, tapi pensilnya paling pensil yang 2B kayak gitu. Kalau pakai pensil H biasanya agak kesulitan karena warnanya kan nggak kelihatan. Bisa pakai H, tapi untuk dasarnya aja. Gitu. Sisanya yang B untuk menebalkan. Dari pembelajaran hari ini, hal apa aja yang bisa kalian dapatkan dari materi sketsa? Tahu membedakan
pensil Bu, dengan apa tahu membedakan jenis pensil ya dari tingkat ketebalannya itu Hmm. Bu. Oke, tadi berarti alatnya jadi sekarang tahu ya, alat Iya, khususnya Bu. seperti apa. Lalu ada yang lain? IP? Teknik lagi juga Bu mungkin Bu. Jadi paham ya Bu bedanya Kenapa, San? teknik jadi perbedaan teknik ya Bu, teknik mengarsir, kemudian mengarsir halus sama membuat titik-titik hitam. Iya Bu, bisa tahu itu perbedaan busel, terus apalagi tadi Sar yang itu tuh, yang alis-alis gitu ya. Iya itu Iya, busel, oke. Berarti mah apa di busel mah ya halus. tadi sudah lebih tahu ya. Ya, teknik Bristol tadi yang gambarnya lebih halus, yang ada gambar alisnya. Oke. Terus ini Bu berkaitan dengan Untuk profesi. Bisa juga Bu tadi tuh. dalam bidang tertentu ya, manfaat sketsa tuh banyak. Iya. Terima kasih untuk Sari untuk kesimpulan yang sudah disampaikannya. Oke. Untuk selanjutnya ada LKPD. Saya kirim di chat saja ya. Iya Bu. Sebentar. Nah, apakah bisa dibuka LKPD-nya? Sudah Bu, sudah diterima dan sudah bisa dibuka. Sudah bisa Bu. Oke, nanti tugas kalian sekarang, tugas kalian itu membuat 5 sketsa bentuk dari benda sekitar yang ada di sekolah. Lalu kalian boleh difoto, boleh di-scan. Nah, nanti hasil itu semua dimasukkan ke sosial media masing-masing. Nah, linknya tolong taruh di Google Form yang tadi udah saya bagikan. Siap Bu. Apakah bisa dipahami? Paham Bu. Bisa Bu, bisa dipahami. Oke. Baik. Oke, untuk hari ini materi sketsa sudah selesai. Berarti minggu depan tinggal membahas materi tentang ilustrasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doa dulu untuk Kak Sari. Oh iya, bisa Bu, bisa banget. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.